Kembali kita merenungkan, karena doa kita supaya boleh kami mengenal Tuhan Allah yang menciptakan manusia, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Siapakah Dia? Kerinduan kita seperti seorang bayi mau mengenal orang tua, dari mana dia dilahirkan, supaya nanti waktu dia dewasa, dia tahu berterima kasih dan tahulah dia bahwa inilah orang tuaku yang telah memberikan aku hidup di bumi ini. Demikian juga kita, dari mana kita datang? Dari Allah yang bagaimana yang bisa kita kenal ini? Karena semua kita sadar ada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan ada Tuhan Allah yang menciptakan manusia. Tapi kalau ditanya, kita sulit untuk menjelaskannya. Mari kita baca dan sesudah itu kita berdoa. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Tema kita masih dunia modern berkomunikasi, jauh berbeda dengan cara yang lama-lama. Jadi cara Allah berkomunikasi akan mengikuti zaman, karena Allah tidak pernah ketinggalan zaman, karena Dia yang membuat zaman. Kemarin kita sudah baca, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang menjadi ukuran waktu. Maka Allah tidak bisa ketinggalan zaman. Dunia modern berkomunikasinya tetap relevan sampai hari ini. Mari kita baca dan sudah itu kita berdoa. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, maksudnya ini kejadian lah. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Ini satu periode. Satu periode. Dan dikatakannya, saya baca, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kalau nenek moyang kita dulu lewat telepon baru bisa, suaranya bisa sampai. Kalau tidak lewat telegram, kalau tidak lewat surat. Ini zaman dahulu. Maka pada zaman akhir ini, dunia berubah menjadi dunia modern berkomunikasi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi cara Allah dahulu nabi. Makanya ada Nabi Jeremia, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Meleaki. Perantaraan Allah untuk menyampaikan pesan dari surga. Jadi zaman nabi-nabi itu juga sudah zaman dahulu. Kalau ditanya sekarang, kalau kita pakai telepon itu zaman dahulu itu. Sekarang kita pakai handphone. Dunia modern berkomunikasi karena Allah jauh lebih modern daripada manusia. Supaya nanti kita dapat mengikuti modernisasi yang dibuat oleh Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini. Kita mulai yang
kita ulangi lagi bagaimana cara Allah dahulu berbicara. Bagaimana Tuhan Allah menyampaikan pesannya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi cara Allah menyampaikan pesannya dengan berbagai cara. Mungkin kita katakan kami dulu melalui mimpi. Melalui mimpi itu kami menerima pesan dari Tuhan Allah seperti Yusuf. Yusuf bermimpi. Dilihatnya ada kerbau yang kurus dan ada kerbau yang gemuk. Dimakan yang kurus itu, yang gemuk itu, tapi dia nggak pernah tambah gemuk. Mimpi. Ada mimpinya si Yakub. Banyak. Itu cara Allah dalam zaman dahulu. Sekarang lebih canggih lagi. Dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Mungkin Anda akan tahu kapan munculnya nabi berfungsi. Supaya melalui nabi Allah berbicara kepada umatnya manusia. Jadi dengan singkat dalam bagian ini Allah dan manusia tetap ada komunikasi. Allah dan manusia karena makhluk yang hidup. Sepeta dan seteladan dengan gambar Allah. Allah tetap berkomunikasi dengan manusia. Dia menyampaikan pesannya dari dahulu. Ada melalui mimpi, caranya macam-macam, melalui penglihatan. Dan yang terakhir mungkin Anda katakan melalui nabi, itu zaman dahulu. Nabi itu zaman dahulu itu. Tetapi maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi kalau begitu modern, kita harus juga menyadari Allah lebih modern dari kita. Dia duluan modern, baru umat ciptaannya semakin modern. Maka pada zaman akhir ini Dia berbicara melalui anaknya. Nanti Anda akan bertanya, kalau begitu nabi-nabi mimpi, apakah itu masih dipakai untuk Allah menyampaikan pesannya kepada umat manusia? Ya, boleh Anda akan mengungkapkan itu. Sejauh manakah Anda menerima pesan dari mimpi? Sejauh manakah Anda menerima pesan Allah dari nabi-nabi? Tetapi dunia modern Alkitab mengatakan sekarang Dia menyampaikan pesannya melalui anaknya itu. Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Di dalam diri anaknya inilah. Jangan langsung pikirkan pula Allah itu ada anaknya, ada bapaknya. Terlalu kita keliru. Kunci pun ada anaknya. Nggak pernah ada bapaknya kunci. Tapi kita katakan, di mana anak kunci rumah, anak kunci pintu supaya kita masuk? Karena tukang tahu. Tukang itu tahu ini namanya anak kunci, ini namanya kunci. Kalau tidak ada anaknya kunci, nggak bisa nanti kita buka rumah kita. Jadi sekarang kita dapat dengan sangat sederhana. Melalui anaknya, Dia berbicara kepada kita dalam zaman akhir ini. Berarti Alkitab jauh lebih modern karena dia sudah menyinggung zaman dahulu kala dan zaman dalam zaman akhir ini.
Berikutnya, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Firman itu menjelma menjadi manusia. Di dalam Dia ada hidup. Dalam Dialah segala sesuatu dijadikan. Tanpa Dia tidak ada yang jadi. Kami telah melihat kemuliaan-Nya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sekarang kita sudah mendekati. Taulah kita Tuhan Allah yang menciptakan tubuh, roh dan jiwa kita itu. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh firman yang telah menjelma menjadi manusia. Sekarang sudah kita kenal yang menjadikan langit dan bumi ini. Itulah yang telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kami. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Kalau dahulu kami sebut Tuhan Allah, sekarang kami telah mendengar firman menjelma menjadi manusia. Berikutnya, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi waktu firman menjelma menjadi manusia, diam di antara manusia, kita dapat melihat inilah Allah yang dulu tidak pernah kulihat, sekarang sudah kulihat. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi kalau kita mau merindukan mengenal Allah, kita harus datang kepada firman yang telah menjadi manusia itu. Itulah Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kuasa. Siapakah yang menopang dunia ini? Kita bisa memakai wifi, pasti semua menjawab. Karena ada frekuensi lewat cakrawala yang baru diciptakan itu. Kalau cakrawala ini menjadi hampa, maka tidak ada gunanya wifi. Dia tidak akan bisa memancarkan, sehingga komunikasi tidak terjadi. Semakin mendetail kita dikasih tahu, dan dikatakannya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Berarti kita harus menyadarinya. Dunia ini masih ditopang oleh penciptanya itu, Tuhan Allah yang sekarang kita sudah kenal. Namanya Yesus Kristus, menopang langit dan bumi dan memeliharakan hidup kita sehingga kita terpelihara. Semua ahli, planet-planet, galaksi-galaksi, mereka mengakui begitu teraturnya ditopang, maka ini bukan terjadi secara otomatis. Ada kuasa yang di belakangnya ini. Makanya boleh kita katakan Tuhan Allah yang maha kuasa. Tapi janganlah kita keliru kalau kita katakan Tuhan Allah yang maha kuasa. Janganlah kita keliru. Kalau Dia Tuhan Allah yang maha kuasa, apakah Dia tidak bisa? Apakah Dia tidak bisa menjelma menjadi manusia dalam kemahakuasaannya? Kalau kita katakan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan yang menopang planet ini sekarang dengan firman-Nya, itulah Allah, Tuhan Allah yang kami sembah, itu bukan berhala. Bolehkah kita mengakui kalau Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa? Apakah
Tidak mungkin Tuhan Allah yang menjadikan Adam dan Hawa ini dahulu firman, suara cuma kita, dan dia menjelma menjadi manusia pada akhir zaman ini, dan dia menopang segala ciptaannya. Berikutnya lagi kita diperkenalkan lebih dalam. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ini menyangkut tentang dosa diampuni pun hanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bisa mengampuni dosa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Jadi bagaimana firman yang menjelma menjadi manusia? Bagaimana anak Allah yang sudah datang ke dunia? Bagaimana dia caranya untuk menyucikan dosa kita? Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu berkuasa menyucikan dosa kita. Maka kalau dosa Anda belum diampuni, hari ini Anda telah mendengar. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, baru disambung. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Itulah sebabnya kita tidak berjumpa lagi dengan Yesus. Itulah membuat kita nggak berjumpa lagi dengan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi sesudah dia selesai mengadakan pengampunan dosa di bumi ini pada zaman akhir ini. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Kalau nabi-nabi mati dan ada kuburannya, karena nabi-nabi hanya menyampaikan pesan dari Allah, tapi dia bukan naik ke surga sesudah mati. Dia orang berdosa. Nabi Yesaya itu orang berdosa, makanya waktu dia berjumpa dengan Tuhan Allah, aku ini orang berdosa, aku manusia celaka. Tetapi anak Allah namanya Yesus Juru Selamat kita. Kenapa dia disebut Yesus Juru Selamat? Karena dia bukan saja menciptakan segala sesuatu, tetapi dia menyelamatkan orang berdosa. Semua kita dalam dunia modernisasi ini, kalau hanya ada pabrik mobil, mungkin kita tidak beli mobil yang demikian kalau hanya punya pabrik. Maka kita akan berkata, order dealnya nanti kalau rusak, di mana kita beli? Sekarang jelas bagi kita, Tuhan Allah menciptakan kita dan sudah rusak karena manusia tadi kecelakaan, berbuat dosa, tabrakan. Adakah solusinya? Maka kita akan katakan benarlah dia pencipta. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Jadi Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang pencipta langit dan bumi bukan saja menciptakan kita, tetapi waktu kita rusak, sudah dihantam badai dosa, dan di dalamnya dia datang untuk menyucikan umatnya yang sudah berdosa itu. Inilah Tuhan Allah namanya Yesus Kristus Juru Selamat kita yang mati di kayu salib untuk memperbaiki mobilnya yang sudah tabrakan supaya kembali mobilnya lancar, punya hubungan dengan penciptanya. Saya dan saudara orang berdosa, tetapi kalau boleh kukatakan, dosaku telah disucikan oleh Tuhan Allah penciptaku. Namanya Yesus Kristus Juru Selamatku. Maka namanya bukan saja Tuhan Allah, tetapi namanya Tuhan Allah Yesus Kristus Juru Selamatku, karena dia sudah menyelamatkan aku dari dosaku karena sudah tabrakan dalam dosa di dunia ini. Saudara yang kukasihi, inilah dia Tuhan Allah yang kita katakan. Sekarang dia tahu kita orang berdosa.
maka Dia telah menyucikan dosa kita. Tetapi bukan itu saja kerjanya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, di tempat yang tinggi. Satu lagi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti namanya dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sekarang kita dengar satu pribadi namanya malaikat. Bagaimana keadaan malaikat? Kalau dibandingkan dengan pencipta langit dan bumi, maka jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang ada. Kita akan ringkaskan. Dunia modern berkomunikasi. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi sudah dari dahulu. Itu alat komunikasi Tuhan Allah kepada manusia pada zaman dahulu sudah usang. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah gambar cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuatan. Dan setelah Ia menyelesaikan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kita berdoa. Kami diajak. Zaman sudah memiliki modern dalam berkomunikasi yang canggih. Tapi rupanya Allah, Tuhan Allah kami yang menciptakan langit dan bumi ini, kalau dalam zaman dahulu melalui nabi-nabi, tapi dalam zaman ini itu melalui anaknya, namanya Yesus Kristus, dan Dia adalah gambar Allah yang telah menjelma menjadi manusia, yang menyampaikan firman Allah. Jadi kami bukan lagi mendengar suara saja, tapi kami berjumpa dengan Tuhan Allah yang dahulu hanya melalui firman-Nya, dan sesudah menyelesaikan penyucian dosa. Kami bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi kami juga mendengar bahwa Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dosa kami telah disucikan. Berilah kami dapat meyakini dunia modern berkomunikasi kalau Allah jauh lebih modern dalam berkomunikasi dengan orang berdosa ini, supaya dosa kami diampuni dan kami dapat berhubungan dengan Tuhan Allah sesudah dosa kami disucikan. Terpujilah nama-Mu, kami telah diberitahu supaya dosa kami dapat diampuni. Tuhan Allah, cara berkomunikasi supaya jelas dengan kami di bumi. Terpujilah nama-Mu yang membuat modern komunikasi antara Tuhan Allah pencipta dengan kami orang manusia yang berdosa ini melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.